anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Lause Jakaria. Hari ini kita akan kembali lagi memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Namun sebelum semua itu kita lakukan, Lause ingin mengundang kamu dan memimpin kamu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini Engkau telah memimpin kami sehingga kami boleh sama-sama datang untuk memuji nama-Mu, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa memuji dengan baik, bahkan kami bisa juga melakukan firman-Mu yang nanti akan diceritakan kepada kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anak, kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu yang berjudul Immanuel dari KPPK nomor 114. Lagunya sangat sederhana, mudah sekali liriknya dan kata-katanya, dan enak lagunya. Mari kita menyanyikannya ya. Saya akan menyanyikan sekali dan nanti yang kedua kali kita akan nyanyi sama-sama. Oke? Immanuel artinya Tuhan atau Allah beserta kita. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama menyanyikan lagu baru dan kita sama-sama bisa memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal ke-13 ayat 11 sampai 18. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan 18. Kita akan baca bersama-sama dan Lause akan mengajar kamu dan memberitahu apa maksud dari Alkitab ini. Oke? Sebelumnya kita kembali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya mengerti firman-Mu dengan baik dan bisa menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah belajar sebelum-belumnya tentang kitab Wahyu, terutama saat pembelajaran Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Di situ mengajarkan bahwa nanti di akhir zaman ada binatang keluar dari laut.
Dan ini menjelaskan siapa? Kita sudah mempelajarinya. Menjelaskan tentang antikristus. Antikristus akan datang. Ya, saya katakan antikristus akan datang. Dia punya tanduk 10, berkepala 7, dan di tanduk-tanduknya ada 10 mahkota. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ada binatang yang keluar dari bumi. Kalau kita lihat ayat pertama, ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Lihat ya, di sini dikatakan tanduknya 2 seperti anak domba dan berbicaranya tapi seperti seekor naga. Kelihatannya baik sekali, seperti anak domba. Anak domba kan baik, tapi ternyata mulutnya seperti naga yang bisa menghanguskan orang. Nah, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini ya. Nanti ada seseorang keluar, muncul di dunia ini, dan dia akan menjadi tim suksesnya binatang yang pertama. Artinya tim suksesnya antikristus. Jadi nanti antikristus akan bersama-sama dengan binatang dari laut, dari bumi ini untuk menguasai dunia. Coba kita lihat lagi. Nah, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Telah dikasih tahu, antikristus menyerupai Kristus. Dia pura-pura mati dan tiba-tiba dia bangkit dari kematian. Dan siapa yang nanti akan menjelaskan semua itu? Siapa yang nanti saat antikristus pura-pura mati yang berbicara di depan dunia? Orang ini. Orang ini akan memperlihatkan dan kasih tahu, kalau kamu mau menyembah binatang, lewat kami, lewat aku. Ya, kenapa? Karena seperti tim suksesnya. Nah, dia dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang, yang menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Artinya, pribadi ini, binatang yang keluar dari bumi ini akan diberikan kuasa oleh iblis untuk melakukan banyak hal yang sangat luar biasa, sehingga semua dunia akan memujanya, dan melalui dia akan suruh nih sembah antikristus. Ini adalah pemuka agama yang nanti akan mempersatukan seluruh agama di dunia. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu juga berbicara, juga bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Lihat ya. Kalau kamu lihat di sini, semua orang harus membuat patung seperti antikristus, dan akhirnya diberi kuasa oleh iblis, sehingga siapa yang tidak menyembah antikristus dibunuh. Bahkan lihat ya, kita lihat lagi ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau tanda dahi pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan binatang. Jadi nanti antikristus bersama nabi palsu, ini ada nabi palsu yang akan memimpin agama besar. Mereka akan menyesatkan orang.
Sehingga orang semuanya harus menyembah patung. Kalau tidak menyembah, tidak boleh makan, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Mereka harus punya tanda di lengannya sini, nomor, di dahinya di sini nomor. Seperti sekarang ya, kalau kamu tanya papa mama kamu, kamu mau ke mall gimana? Nah, harus ada aplikasi, harus sudah vaksin. Sama. Ini sebenarnya menjelaskan kita, gambarannya sangat sederhana mengenai bagaimana nanti Kristus akan menguasai dunia. Wow. Dan di sini dikasih tahu, yang penting adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung binatang, bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan manusia. Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Maka disebutkan bilangan itu ada 6. Jadi siapa yang tidak memiliki tanda 666 dahinya, 666 di tangannya, dibunuh. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Wah. Dan itu adalah bagaimana yang akan terjadi di akhir zaman. Makanya kalau kamu tidak ingin mengalami hal seperti ini, hari ini juga kamu harus percaya Tuhan Yesus. Karena kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, hal ini akan terjadi di dalam hidup kamu. Tidak mau kan? Tidak mau. Karena antikristus dan nabi palsu akan memberi kehancuran untuk dunia, sehingga dunia akan menyembah Kristus. Nah, makanya anak-anak, kamu mau gak percaya Tuhan Yesus? Kamu harus percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia, sehingga nanti kita semua, kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan Yesus angkat kita ke surga. Oke? Hari ini kita belajar binatang yang keluar dari bumi. Itu adalah nabi-nabi palsu. Khususnya nabi palsu di akhir zaman, yang akan menjadi tim sukses untuk antikristus. Jadi intinya adalah jangan sampai kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman hari ini. Kami bersyukur dan yang Kau tolong supaya firman hari ini meneguhkan anak-anak di rumah supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dadah.